Halo semuanya, nama saya Johannes. Hari ini saya akan mengajak teman-teman kita sharing bersama. Kita akan membahas tentang kebijakan, terutama kebijakan pendidikan. Jadi di bidang pendidikan. Tapi kita akan membahas lebih dalam lagi tentang evaluasi kebijakan pendidikan. Kenapa dibutuhkan evaluasi? Nah, namun sebelum itu saya ingin menjelaskan dulu kenapa saya memakai gambar ini. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau ada kebijakan, pasti ada masalah. Gak mungkin ada masalah, gak ada masalah kita buat kebijakan, itu gak mungkin, salah prosesnya. Jadi kita menganalogikan masalah di sini adalah masalah kelaparan. Makanya gambar saya itu orang lagi masak, ya banyak bahan-bahan makanan. Jadi ketika ada masalah kelaparan, kita butuh kebijakan untuk mengatasi masalah tersebut. Entah kita memperbaiki gizi, kita menurunkan harga bahan pokok dan lain-lain. Nah, itu merupakan contoh kebijakan. Namun, setelah kita coba menjalankan kebijakan itu, dan mungkin di tahun pertama itu bisa berjalan dan berkurang angka kelaparannya. Namun, seiring berjalannya waktu, kita butuh evaluasi. Karena kondisi itu berubah, masalah juga bisa berubah, besar kecilnya masalah berubah, manusia bahkan sifatnya juga berubah. Jadi kita butuh evaluasi apakah kebijakan yang kita buat itu masih bisa dipertahankan atau perlu dikembangkan atau bahkan perlu dihilangkan. Maka dari itu, kita akan membahas pentingnya evaluasi kebijakan pendidikan. Sebenarnya apa sih evaluasi kebijakan pendidikan? Sebenarnya apa evaluasi pendidikan itu? Jadi, evaluasi pendidikan itu adalah suatu proses yang sistematis yang mengumpulkan, menganalisis, menafsirkan, dan mempertimbangkan sekaligus memberikan umpan balik untuk mengetahui apakah tingkat pencapaian terhadap sebuah komponen pendidikan itu sudah bagus apa belum ya pada satu jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai informasi untuk membuat keputusan untuk mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pendidikan. Jadi, kita sangat butuh sebuah evaluasi untuk mengetahui apakah sebuah kebijakan itu bisa dilanjutkan lagi enggak. Jadi, evaluasi ini menentukan banget keputusan kita ke depannya mau gimana. Lanjut, mengembangkan, atau hentikan. Maka dari itu, kita butuh mengevaluasi setiap kebijakan. Terutama di sini kita bahas tentang evaluasi kebijakan pendidikan. Nah, lalu apa sih fungsi, apa tujuan dan manfaat dari evaluasi? Hari ini, nah kita bahas dari tujuannya dulu. Tujuan evaluasi itu ada banyak. Salah satunya kita ingin mengukur. Nah, mengukur apa saja? Nah, yang pertama adalah kita ingin mengukur apakah program yang sudah dibuat itu memberi pengaruh terhadap masyarakat. Nah, contoh misalnya kita membuat program BOS, dana BOS. Nah, apakah program ini bermanfaat enggak untuk masyarakat? Kalau enggak, ngapain dilanjutkan? Tapi kalau bermanfaat, ya sudah lanjutkan saja. Nah, jadi kita mau tahu nih, kita perlu evaluasi apakah memang program ini memberikan pengaruh untuk masyarakat atau tidak. Yang kedua, kita mau mengukur apakah program telah sesuai rencana atau enggak, atau belum. Jadi program yang dibuat itu sebenarnya in the track, di dalam jalur yang kita buat sesuai rencana, atau out of the track, atau di luar rencana, atau rupanya melenceng. Kita ingin bantu masyarakat, rupanya masyarakat karena prosedurnya ribet malah dipersulit, malah susah. Gak sesuai rencana dong. Kemudian yang ketiga, kita ingin mengukur apakah pelaksanaan program sesuai standar. Nah, kita ingin tahu apakah sudah sesuai standar belum prosedurnya, syarat-syaratnya, atau malah melenceng. Karena itu adalah hal yang harus kita pertanggungjawabkan kepada atasan agar program ini bisa menentukan program ini lanjut atau tidak. Kemudian tujuan selanjutnya kita ingin mengidentifikasi dan menemukan dimensi mana dari program kebijakan yang jalan dan sebaliknya yang tidak jalan. Kembali lagi saya bilang, jadi ketika sudah kita mengevaluasi, tujuannya kita mau tahu ini lanjut atau enggak, mau cut atau lanjut, continue. Jadi kalau cut, mau bagian apa yang di-cut? Ini masih bisa pakai enggak? Oh, apakah semua nggak bisa dipakai? Jadi ini sangat menentukan arah kita ke depan mau berjalan kemana. Jadi sangat perlu untuk mengevaluasi. Selanjutnya kita ingin pengembangan staf pelaksanaan program pendidikan. Kalau memang bagus, nah apakah perlu kita lakukan training untuk staf kita agar ini bisa lebih efektif lagi
kebijakan yang kita buat. Jadi kalau memang bagus kita perlu, kalau memang perlu training ya kita harus atur waktu untuk training, pelatihan dan lain-lain sebagai bentuk pengembangan dari kebijakan kita. Nah, kemudian kita juga tujuannya memenuhi ketentuan undang-undang dan produk peraturan lainnya. Jadi ini merupakan sebuah bentuk kita kebijakan ini merupakan bentuk kita memenuhi ketentuan undang-undang dari pemerintah. Jadi kurang lebih seperti itu tujuan dari evaluasi kebijakan pendidikan. Kemudian manfaatnya apa dong? Nah, manfaatnya pasti sangat besar sekali. Kebijakan itu dibuat pasti karena ada manfaat. Salah satunya adalah kita mau mengetahui keberhasilan dari suatu kebijakan yang dilakukan agar diperoleh informasi yang objektif apakah kebijakan itu sukses atau sebaliknya gagal. Nah, jadi dari evaluasi ini menentukan arah kita ke depan gimana. Apakah kita perlu mengembangkan atau kita stop saja. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kondisi itu terus berubah, bahkan sangat cepat kondisi itu berubah. Manusia berubah, kondisi berubah, dunia terus berubah. Jadi kita juga harus mengevaluasi, harus terus update tentang hal-hal yang baru. Sehingga ini menentukan keputusan kita apakah perlu dilanjutkan atau tidak. Jadi kita perlu mengukur dulu, kebijakan kita berhasil atau enggak sih? Jadi bukan tunggu berjalannya terlalu lama, kita tidak melakukan evaluasi, ternyata gagal dan gagalnya itu kita biarkan terus gagal itu kan merupakan sebuah hal yang sangat perlu dipertimbangkan. Nah, dan manfaat kedua adalah mengetahui efektivitas kebijakan dengan penilaian apakah kebijakan itu sudah mencapai tujuan atau tidak. Jadi kita mau tahu sebenarnya kita buat kebijakan ini efektif nggak untuk masyarakat, efektif nggak kebijakan ini untuk contoh untuk murid kita. Jadi kita juga menilai apakah kebijakan itu sudah capai tujuan atau tidak. Jadi itulah fungsi sebuah evaluasi ya. Jadi evaluasi itu bukan cuma untuk memperibet, merepotkan, tapi sebenarnya tujuannya itu sangat penting, sangat-sangat dibutuhkan untuk keputusan selanjutnya. Terus menghindari pengulangan kesalahan ya. Informasi dari evaluasi kebijakan yang memadai akan memberitahu rambu-rambu agar tidak terulang kesalahan yang sama yang pada implementasi atau kebijakan yang lain pada masa-masa yang akan datang. Jadi kalau kita sudah tahu sebuah hal tidak efektif, ngapain lagi kita mengulangi kesalahan yang sama? Ngapain lagi kita mengulang hal-hal yang tidak dibutuhkan atau melakukan hal-hal yang tidak dibutuhkan? Maka dari itu sangat penting untuk dilakukan evaluasi khususnya di bidang pendidikan. Ya, sedangkan kita tahu ya, pendidikan itu merupakan fondasi dari sebuah negara. Kalau kita menganggap remeh dengan sebuah kebijakan pendidikan, maka di masa akan datang generasi yang diciptakan itu juga menjadi generasi yang kurang kurang berkompeten, kurang unggul. Karena apa? Pendidikan kita juga kebijakannya juga suka-suka, kebijakannya juga tidak banyak evaluasi, tidak banyak perubahan, tidak mengikuti zaman, tidak up to date, tidak disesuaikan dengan zaman, dengan murid kita, dengan cara belajarnya sekarang luar biasa dengan adanya internet, mereka belajar begitu cepat. Jadi sangat penting bagi kita untuk berinovasi, terus mengembangkan, mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang kita buat untuk sistem pendidikan di Indonesia. Nah, kurang lebih ini hal-hal yang bisa saya sharingkan kepada teman-teman tentang kebijakan pendidikan, terutama di bidang di bagian evaluasi. Jadi bukan cuma di bagian pendidikan saja, dalam hidup kita juga kita perlu mengevaluasi sehingga hidup kita di bidang pendidikan, bidang pekerjaan dan lain-lain kita bisa tahu sebenarnya yang saya lakukan ini sudah benar, sudah tepat atau belum. Itulah fungsi evaluasi. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman dan bisa kita jadikan sebagai pertimbangan untuk perencanaan ke depannya. Thank you semuanya.